Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video saya Kunci Rungkadril. Kali ini saya berada di perkebunan teh ya, di perkebunan teh yang berada di Sinumbra. Tetapi kita mau jalan-jalan ke jalur sini guys, yang di depan sana terdapat sebuah pabrik teh CTC Wal ini ya. Bagaimana kondisi tempat tersebut, kita jelajahi jalurnya guys. Yo gaskeun pokoknya mah ya. Bagi yang baru mampir, tolong dibantu like, comment, and subscribe videonya guys, supaya bisa lebih berkembang lagi. Saya saksikan terus videonya, kita gaskeun guys. Kejayaan teh masa lalu menjadikan Hindia Belanda sebagai pengekspor komoditi teh paling besar setelah Cina, termasuk perkebunan teh tertua kedua di Ciwidey, yaitu perkebunan teh Rancasuni. Mari kita ikuti jejak sejarahnya Rancasuni. Rancasuni merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan yang diapit oleh bukit-bukit. Di wilayah ini dulu merupakan daerah hutan, kemudian dijadikan lahan perkebunan teh pada tahun 1906 oleh pemerintah Hindia Belanda. Infrastruktur pertama yang dibangun adalah rumah bedeng untuk pekerja yang membuka lahan. Ada dua rumah bedeng yang dibangun pada saat itu. Pertama yaitu di Rancasuni dan yang kedua di Buni Negara. Teh pun ditanam setelah penanaman selesai tahun 1912, barulah membangun pabrik untuk mendukung hilirisasi. Pembangunan pabrik tersebut diresmikan pada tahun 1914. Pada saat itu pabrik Rancasuni merupakan pabrik yang cukup lengkap dengan fasilitas yang terbilang komplit. Walaupun daerah ini terisolasi, fasilitas tersebut meliputi PLTA untuk aliran listrik, gudang pupuk, lori pengangkut teh, sekolah untuk anak karyawan perkebunan, aliran sungai yang ditata dengan rapi. Rancasuni kalau zaman dulu bisa dibilang pedesaan Eropa yang sangat mandiri. Jejaknya masih terbilang masih komplit sampai sekarang. Bahkan keturunan Indo-Belanda yang terakhir di sini masih ada dan menjadi pekerja perkebunan turun-temurun sampai sekarang. Yuk kita mulai perjalanannya guys. Dari jalan ini kita mau menuju pabrik CTC Wal ini guys ya. Dan ternyata jalannya ke sini bajret guys. Tidak apa-apalah. Pabrik di sini dibangun pada masa penjajahan Belanda guys ya. Yang dimana di daerah Ciwidey atau Rancabali ini terdapat beberapa pabrik teh peninggalan zaman kolonial guys. Kita jalan-jalan di daerah sini biasa menelusuri jejak sejarah atau jejak zaman kolonial, zaman Belanda guys. Tadi di belakang jalannya sudah bagus guys, sudah dibeton. Tapi kesininya ternyata jalannya bajret kayak gini guys. Dan saya juga penasaran guys, lewat jalur sini biasanya kalau lewat Cipela yang ke kiri, tapi yang di depan, yang di belakang tadi ada jalan ke kanan belok. Saya penasaran memasuki jalan ini dan kita coba untuk menelusurinya. Tuh guys, pemandangannya guys. Kerennya.
Ada jalan juga di sana tuh, jalan Cipela yang mau menuju ke pabrik Sinumbra. Kita lewat sini. Dan di sini jalannya lumayan cukup sepi, guys. Terdapat sebuah pohon-pohon besar. Mungkin pohon ini umurnya udah ratusan tahun, guys. Kelihatannya kebun teh kok hijau gitu karena beres kehujanan, guys. Jadi kelihatan teh cigah karpet hijau. Suasana jalan seperti kayak gini, jalan zaman Belanda. Lewat sini juga, guys. Ternyata ramai kan. Tuh. Ternyata bukan saya doang yang lewat sini, guys. Tuh, guys. Tinggalnya pemandangan ke bawah, guys. Sangat keren. Tinggalan teh hijau gitunya. Tuh. Kita lanjut ke sana, guys. Kita lanjutkan perjalanannya, guys. Kita mencoba menelusuri jalur sini, dimana saya juga belum pernah jalan sini, guys. Berhubung kebutuhan konten saja, saya mencoba jalur ke sini. Terlihat si Mamang. Dan di depan terdapat sebuah gerbang, guys, atau pintu masuk atau gapura pabrik teh CT Sewal ini, kebun Ranca Bali, Ranca Suni. Kita masuk. Nah, guys. Dan posisinya ada di bawah, guys, tuh. Jalannya ke sana. Kita ngeliling di sana. Dan di sini sebelah kanan terdapat sebuah rumah peninggalan zaman Belanda, guys. Kita mampir sebentar di sini, guys. Kita melihat-lihat. Kita coba masuk, guys. Kita melihat-lihat.
Sini terdapat rumah peninggalan zaman Belanda, guys. Yang kondisi rumahnya sudah seperti ini. Kita lihat dalamnya. Dalamnya sudah melompong, kosong. Dan rumah ini menghadap langsung ke pemandangan, guys. Di depannya tuh. Dan di bawah sana terdapat sebuah pabrik teh Rancasuni. Kita coba lihat-lihat di sekitar. Ini rumahnya kosong, guys. Karena mungkin ini rumah sejarah peninggalan zaman kolonial, guys. Kita lanjut, kita lihat. Dan terkunci, guys, kita nggak bisa masuk. Kita coba mengelilingi. Di sini ada sebuah kamar. Kita coba lihat-lihat. Tuh. Dan di bawah juga terdapat masih rumah, guys, rumah peninggalan zaman Belanda. Dan terdapat sebuah cerobong asap, dan dimana rumah Belanda atau rumah bekas Belanda ciri khasnya selalu ada cerobong asap, guys. Tuh, jendela-jendelanya sudah mulai ada yang keropos. Sayang sekali nggak bisa masuk, guys. Kalau bisa masuk mungkin bisa lihat-lihat dalamnya bagaimana. Guys, keren pokoknya namanya rumah zaman Belanda tuh. Dan ini posisinya terdapat di sebuah bukit atau di atas perkebunan teh Rancasuni. Ini Rancasuni apa gimana ya ini daerah ini, kalau nggak salah ya Rancasuni. Dan tempat ini juga dulu sempat direview sama Kang Erik yang channelnya Jejak Siborik, guys. Dan perkampungan ini dikelilingi sama pegunungan, guys, di bawah perkampungannya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, guys. Oke, barusan kita sudah mereview rumah ini, guys, dan sayang sekali tidak bisa masuk. Rumah kayaknya rumah bekas kepala bagian perkebunan teh zaman dulu, guys, di sini, guys. Lanjut. Dan sebelah kanan juga terdapat sebuah rumah lagi, guys. Tapi kayaknya rumah di sini dihuni, guys, rapi. Di atas juga ada, sebelah kirinya juga ada, sebelah sana ada.
bangunan Belanda itu kayaknya serem guys kelihatannya, tapi kalau menurut saya tuh keren, klasik gitu. Di atas satu, dan pabriknya ini guys, dan pabrik ini masih berjalan guys seperti biasanya tuh. Pabrik teh CTC Walini. Kita lewat saja guys. Pabrik teh zaman Belanda di sini guys. Di sini ada sebuah gudang yang kelihatannya cukup lumayan udah tua guys. Di sini ada juga bekas gudang. Di sini ada pertigaan, kita belok ke kiri guys. Dan di sebelah kiri juga terdapat lagi rumah zaman Belanda guys, yang rumah ini dihuni, nggak tahu dihuni sama siapa, mungkin sama penduduk atau para pekerja teh. Di sebelah kanan terdapat sebuah rumah-rumah pekerja teh zaman dulu teh guys. Bangunan-bangunannya masih memakai bilik bambu guys. Dan ini juga, oh ini kayaknya sekolahan guys atau taman kanak-kanak ya. Tuh, terdapat juga mainan atau ayunan perosotan anak-anak. Dan sungainya cukup lumayan agak lebar guys. Airnya juga bening. Tuh. Ini mungkin jamban guys, atau sumur yang selalu dipakai sama warga. Kalau dulu sumur umum guys, sumur atau tempat mandi yang biasa dipakai rame-rame oleh warga sini. Dan di sini jalannya sudah mulai bagus guys. Dan kita tadi dari sana guys, dari atas sana, yang rumah yang di atas, rumah yang kosong tadi. Kita lanjutkan perjalanannya guys. Sana tuh perkampungan guys, bangunan-bangunan zaman dulu, dan mungkin yang ini nih yang udah direnovasi. Kalau bangunan-bangunan dulu tuh seperti ini
apalagi ini nih, rumah zaman dulu banget nih, kayaknya udah lapuk kayak gini. Oh, keren guys. Nggak terbayang zaman dulu bagaimana orang-orang yang berada di sini guys. Yang tempatnya jauh dari mana-mana, berada di tengah-tengah perkebunan teh. Yang kalau gimana dulu pengen cari makan susah, kalau sekarang pada gampang-gampang. Oke teman-teman, kayaknya videonya cukup segitu dulu. Barusan saya habis jalan-jalan dari rumah Belanda yang berada di perkebunan teh CT Sewal ini, atau di Rancasuni kalau nggak salah guys ya. Coba di komen kalau saya salah ngomong, ada salah-salah kata. Dan barusan juga ngelewatin pabrik teh CTC yang berada di Rancasuni. So bagi yang baru mampir, tolong dibantu like, comment, and subscribe guys videonya supaya bisa lebih berkembang lagi. See you, akhir kata gua Kunci Rungkadril yang berada di Rancasuni mohon undur pamit guys. Saksikan terus video-video selanjutnya. Bukan namanya. Bye bye.